Drone Ukraina menghantam wilayah Rusia. Rudal Rusia membalas tanpa ampun, dan di peta ini mungkin terlihat seperti aksi saling serang biasa. Tapi di lapangan, musim dingin datang, listrik padam, dan NATO mulai ikut terseret. Perang ini sedang bergerak ke fase yang lebih berbahaya, bukan lagi soal garis depan, tapi soal seberapa dekat dunia dengan kesalahan fatal. Selama ini Rusia merasa wilayahnya aman, tapi keyakinan ini mulai runtuh ketika Ukraina mengubah strategi yang melancarkan serangannya pada pertengahan Januari 2026. Kali ini bukan wilayah perbatasan, tapi Voronezh, kota besar di Rusia dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa, dan lokasinya cukup jauh dari Ukraina. Pertahanan udara Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh 17 drone, tapi 1 drone lolos, di mana ia menghantam sebuah bangunan permukiman. Akibatnya, seorang wanita tewas, sedikitnya 3 orang lainnya luka-luka, dan lebih dari 10 gedung apartemen, rumah pribadi, serta 1 sekolah menengah mengalami kerusakan. Bagi warga Voronezh, perang yang selama ini terasa jauh, sekarang benar-benar sampai ke depan pintu rumah. Serangan berikutnya terjadi pada hari Rabu di wilayah Belgorod. Daerah perbatasan memang sudah sering dihantam drone Ukraina, tapi serangan kali ini berdampak lebih besar. Ini adalah serangan kedua sepanjang Januari yang menyebabkan pemadaman listrik massal. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, melaporkan 2 warga sipil tewas akibat serangan drone. Di lokasi lain, Ukraina menghantam Rostov, pusat militer utama yang selama 4 tahun terakhir menjadi tulang punggung operasi Rusia di Ukraina. Serangan ini memicu kebakaran di sejumlah kawasan industri. Seorang pria dilaporkan tewas dan 4 lainnya terluka. Tekanan Ukraina juga merambah laut. Sebuah kapal tanker minyak, Elbus, diserang di perairan Laut Hitam Turki. Kali ini diyakini bagian dari armada bayangan Rusia beroperasi di bawah bendera Palau untuk menghindari sanksi barat. Ukraina menggunakan USV Sea Baby untuk menyerang tanker tersebut. Ketegangan pun makin rumit ketika Ukraina menuduh Rusia menyerang tanker milik Yunani, Delta Harmony dan Matilda saat memuat minyak Kazakhstan. Moskow membantah dan justru menuduh Ukraina sebagai pelaku. Tapi satu pola tidak terbantahkan. Infrastruktur energi tetap jadi target utama. Pasukan operasi khusus Ukraina merilis rekaman serangan drone FP1 ke platform pengeboran minyak Rusia di Laut Kaspia. Ladang minyak Vilanovsky, Gryvar, dan Kochagin dilaporkan mengalami kerusakan serius, memaksa sebagian operasi dihentikan sementara. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana Rusia akan membalas semua ini? Jika serangan Ukraina terasa berani, maka balasan Rusia jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal hypersonic Oresnik, senjata berkecepatan tinggi yang dirancang untuk menembus pertahanan udara. Salah satu target utama adalah pabrik perbaikan jet tempur di wilayah Lviv, Ukraina Barat. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim fasilitas ini digunakan Ukraina untuk memperbaiki dan merawat MiG-29 rancangan Soviet, sekaligus jet tempur F-16 yang dipasok oleh sekutu Barat Kiev. Tapi yang paling mencengangkan itu datang setelahnya. Militer Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Pesawat yang selama ini disebut sebagai game changer bagi kekuatan udara Ukraina. Menurut Moskow, jet ini dilumpuhkan oleh sistem rudal jarak jauh S-300. Sampai sekarang, Ukraina sudah mengonfirmasi kehilangan 4 unit F-16 dalam misi tempur sebelumnya. Bagi Kiev, kehilangan ini sangat signifikan. F-16 adalah aset krusial untuk menantang supremasi udara Rusia yang sejak awal invasinya nyaris tak tertandingi. Tapi seperti Ukraina, target utama Rusia bukan cuma militer melainkan energi. Sebagai balasan atas serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia, Moskow menyasar tulang punggung energi Ukraina. Rudal Oresnik dilaporkan menghantam fasilitas penyimpanan gas bawah tanah terbesar di Eropa, situs Triori di wilayah Lviv. Serangan juga menjangkau Odessa, melumpuhkan jalur transportasi vital. Di wilayah tengah dan timur, Rusia menyerang pembangkit listrik tenaga termal di Dnipro dan Kryvyi Rih, serta 2 gardu induk utamanya. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di ibu kota Oblast Dnipropetrovsk dan pemadaman listrik serius di Zaporizhia. Di Kiev, 3 pembangkit listrik tenaga termal, gardu induk, saluran listrik tegangan tinggi, dan ruang boiler kota ikut terkena serangan. Dampaknya disebut sebagai krisis pemanasan paling parah sejak dimulainya agresi skala penuh.
Sementara di Kharkiv, rudal Rusia menghantam terminal Novaposta yang juga berfungsi sebagai terminal kargo militer. 4 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Dan ketika listrik padam, pemanas mati, dan musim dingin semakin kejam, perang ini berubah dari soal militer menjadi soal bertahan hidup. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dengan sengaja menjadikan musim dingin ekstrim sebagai bagian dari strategi perang. Bukan lagi cuma rudal dan drone, tapi dingin, gelap, dan kelelahan sipil. Target serangan Rusia jelas, pembangkit listrik, fasilitas penyimpanan energi, dan infrastruktur vital yang menopang kehidupan jutaan warga. Ketika energi runtuh, kota ikut lumpuh. Di Kiev, sekitar 800 bangunan masih tanpa pemanas. Bukan karena cuaca semata, melainkan pasokan listrik yang tidak mencukupi di tengah suhu yang terus merosot. Bagi banyak warga, malam hari kini berarti pilihan sulit, bertahan dalam dingin atau meninggalkan rumah. Situasi ini memaksa wali kota Kiev Vitali Klitschko mengeluarkan pernyataan yang jarang terdengar dari seorang pemimpin ibu kota. Ia secara terbuka menyarankan sebagian warga meninggalkan Kiev sementara waktu demi mengurangi tekanan pada sumber daya energi yang semakin menipis. Sebuah langkah yang menunjukkan betapa seriusnya krisis ini. Karena ketika sebuah kota besar mulai menyarankan warganya pergi, ini pertanda ketahanan sipil sedang diuji hingga batasnya. Dan inilah yang paling mengkhawatirkan. Krisis energi bukan sekadar dampak perang, ia kini menjadi alat tekanan utama. Masalahnya, ketika penderitaan sipil makin dalam, ketegangan global ikut naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Ketegangan antara Rusia dan NATO kini semakin tajam dan semakin berbahaya. Bukan cuma di medan tempur, tapi juga di level pernyataan politik. Pernyataan paling keras itu datang dari Menteri Pertahanan Inggris John Healey yang secara terbuka menyebut akan menculik Putin dan menyeretnya untuk mempertanggungjawabkan dugaan kejahatan perang. Bagi Moskow, ini bukan sekadar retorika, tapi melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan Rusia. Di sisi lain, para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina untuk menopang kebutuhan militer dan ekonomi selama 2 tahun ke depan. Bantuan ini memastikan satu hal, Ukraina tidak akan dibiarkan kehabisan nafas dalam waktu dekat. Presiden Vladimir Putin pun merespon keras. Ia menuduh Barat menggunakan Ukraina sebagai alat geopolitik untuk melemahkan Rusia dari dalam, bukan sekadar membantu Kiev untuk bertahan. Tapi di balik semua tekanan ini, Rusia masih berdiri. Meski ekonomi Rusia memudar akibat pengeluaran perang, inflasi meningkat, dan struktur ekonomi makin rapuh, kenyataannya Rusia belum runtuh. Pada tahun 2024, ekonomi Rusia tercatat tumbuh 4,1%. Banyak analis menyebut situasi ini sebagai paradoks, yakni tidak kolaps tapi juga tidak stabil. Dan dari Moskow, pesan yang disampaikan semakin lugas. Jika Ukraina menginginkan perdamaian, Rusia siap memperluas dan mengintensifkan perangnya. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia masih punya ruang untuk menahan eskalasi? Dari tanah Amerika, Donald Trump tetap menyuarakan keyakinannya bahwa perang Rusia-Ukraina semakin mendekati akhir. Menurutnya, jalan menuju kesepakatan masih terbuka. Tapi di sisi lain, NATO justru diliputi keraguan. Alih-alih mereda, titik konflik baru mulai bermunculan. Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada Inggris dan Prancis. Jika pasukan Barat benar-benar memasuki Ukraina, Moskow menegaskan satu hal, kami siap dengan opsi perang dunia ketiga. Pernyataan ini bukan gertakan kosong. Ini adalah sinyal bahwa Rusia siap menaikkan level konflik, bukan lagi melawan Ukraina, tapi langsung berhadapan dengan Barat. Masalahnya, di saat ancaman ini menguat, komitmen Amerika untuk melindungi pasukan Eropa masih belum sepenuhnya jelas. Belum ada jaminan terbuka bahwa Washington akan turun tangan jika Rusia benar-benar mengancam ataupun menyerang pasukan NATO di Ukraina. Dan di titik inilah perang ini berdiri di persimpangan paling berbahaya, yakni antara negosiasi yang rapuh atau eskalasi yang tak bisa ditarik kembali. Perang ini mungkin mendekati akhir atau justru baru memasuki bab yang paling gelap.